Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Supporter Persebaya Surabaya atau bonek bikin onar di Kota Semarang. Mereka mengeroyok seorang warga hingga menderita luka-luka. Dampak tingginya harga kebutuhan pokok warga serbu operasi pasar murah di Kota Solo. Gunung Merapi kembali menyemburkan awan panas. Sejumlah desa di Kabupaten Boyolali terdampak hujan abu vulkanik. Siswa kelas 1 sekolah dasar negeri di Kabupaten Klaten nyaris jadi korban ambrolnya atap sekolah. Peristiwa ambrolnya atap sekolah saat kegiatan belajar mengajar baru dimulai. Atap plafon ruang kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri 2 Palar Trucuk, Kabupaten Klaten ini ambrol Rabu pagi. Ambrolnya atap ruang kelas terjadi saat proses belajar mengajar baru akan dimulai. Guru dan ketujuh siswanya tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Siswa sempat tertimpa atap yang roboh saat hendak menyelamatkan diri. Pelajaran agama, nah terus tidak ada tanda-tanda, terus tiba-tiba kok itu kayak ada suara gempa gitu kan, terus anak-anak yuk kaget. Terus mau lari keluar belum bisa, tapi anak-anak bisa menyangga ini tangannya bisa melindungi kepalanya ini ya, terus baru keluar gitu. Ada berapa siswa? Siswanya kalau jumlah siswa itu ada 9 kelas 1, tapi yang tidak masuk 2, jadi ada 7 tadi. Enggak, 7 itu siswanya, 1 guru. Berarti itu roboh semua atau gimana, Bu? Semua tadi begitu semua. Menimpa ya tuh berarti? Iya, tapi alhamdulillah ini anak-anak nggak ada yang luka. Tak ada yang terluka dalam kejadian ini. Diduga plafon ruang kelas ambrol karena ada beberapa genteng yang pecah sehingga plafon yang terkena air hujan tak kuat menahan beban. Alhamdulillah tidak ada siswa yang luka. Ya, semuanya selamat. Kemudian juga ini dalam rangka untuk mengantisipasi itu, siswa tadi belajarnya sementara dialihkan ke ruang pustaka. Maka dari pemerintah kecamatan sendiri gimana? Ya, kami akan melaporkan ini secara berjenjang. Tadi dari ke sekolah sudah melaporkan ke Korwil, kemudian dari pemerintah sudah ke pemerintah desa. Nah, nanti pemerintah desa melaporkan kecamatan, langsung kami laporkan nanti besok ke kabupaten itu, ke dinas pendidikan juga, karena ini kan leading dinas pendidikan itu. Untuk saat ini kegiatan belajar mengajar siswa kelas 1 dialihkan sementara menggunakan ruang perpustakaan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Tegal. Warga menyerbu pasar murah di kantor Kelurahan Jagalan, Kota Solo pada Kamis pagi. Harga yang lebih murah membuat warga rela mengantri untuk mendapatkan beras, minyak goreng, dan juga gula pasir. Warga Kelurahan Jagalan, Kota Solo rela mengantri untuk mendapatkan paket sembako murah di kantor kelurahan setempat. Tingginya harga komoditas akhir-akhir ini membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Pasar murah pun jadi pilihan akhir untuk mereka. Untuk mendapatkan paket sembako berupa 5 kg beras, minyak goreng, dan gula pasir, warga harus menunjukkan kartu tanda penduduk. Kehadiran pasar murah dirasa sangat membantu karena mereka bisa menekan biaya pengeluaran yang membengkak akhir-akhir ini. 8,5 kan alhamdulillah Mas. Tapi saya nggak bisa beli 2 ya. Bu, dibatasi ya belinya ya? Iya, dibatasi cuma 5 kilo. Satu orang 5 kilo? Iya. Berapa, Bu? 4,2,5. 4,2,5? Iya, berarti kan 8,5. Bu, adanya operasi murah terbantu nggak, Bu? Gimana? Adanya operasi murah terbantu nggak? Ya terbantu lah Mas, semua kan bisa jadi lebih murah dari harga pasar gitu. Minyak kita mereknya ini, minyak kita. Itu kalau di pasaran sendiri emang sudah susah ya, Mas? Iya, ya. Kalau gulanya manis kita. Mas, kalau dengan adanya operasi pasar sembako kayak gini, gimana, terbantu nggak warga, Mas? Sangat membantu, makanya menurut saya jangan hanya sekali operasi pasar ini, bisa dilakukan beberapa kali supaya masyarakat bisa membeli secara terjangkau untuk kebutuhan dan bahan pokok. Inilah kali pertama operasi pasar murah digelar di Kelurahan Jagalan. Petugas menyiapkan 5 ton beras serta 100 lebih paket minyak goreng dan gula pasir untuk warga.
Harga paket sembakonya cukup terjangkau. Untuk beras kualitas premium dijual Rp8.500 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng 2 liter dan gula 2 kilogram dijual Rp55.000. Gimana Pak? Ini dilaksanakan pertama kali. Ini kita laksanakan pertama kali. Karena kemarin memang terjadwal di masing-masing kelurahan. Ada pembatasan nggak Pak? Misalnya satu orang berapa kilo untuk beras ataupun mungkin minyak sama gulanya? Jadi, sebenarnya pembatasan tidak ada, cuma karena kita melihat kuota hari ini memang satu orang kita usahakan dapat dulu 1 paket. Nantinya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Solo dengan Bulog menggilir operasi pasar murah di 5 kecamatan di Kota Solo sebagai upaya menstabilkan pasokan dan harga. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Informasi lainnya untuk Anda, minyak subsidi pemerintah minyak kita masih langka di pasaran. Pedagang dan pembeli berharap stok minyak kita segera normal sebelum bulan puasa tiba. Harga minyak kita hingga kini masih langka di pasaran, salah satunya di Pasar Simongan, Kota Semarang. Hingga Rabu kemarin, stok minyak kita di beberapa pedagang sembako masih kosong. Jikapun ada, harga minyak kita dijual melebihi harga eceran tertinggi. Pedagang mengatakan kelangkaan minyak kita sudah terjadi 2 pekan terakhir. Distributor tidak menyetok minyak kita di pasaran. Pedagang akhirnya beralih berjualan minyak kemasan dengan harga yang lebih tinggi, kisaran Rp19.000 hingga Rp21.000 per liternya. Namun tingginya harga minyak kemasan membuat produk ini sulit dijual. Warga lebih minat mencari minyak kita karena harganya yang terjangkau. Pemerintah kan ada itunya 14.000 itu Mas, itu 14, tapi akhir belakang 15. Ya kepengennya dimasukin lagi tuh Mas biar pembelinya agak ringan jualnya gitu. Jadi apa-apa naik kan kasihan gitu loh Mas kalau minyak kitanya naik. Langka dan mahalnya minyak kita disesali pembeli, salah satunya Mujahidun. Kini dirinya terpaksa membeli minyak kemasan yang lebih mahal. Langka aja. Harganya Mahal. Biasanya minyak kita kan 15, 14. Bu, ini harapannya sendiri gimana Bu? Stoknya digelontorkan lagi di pasaran atau gimana ini harapannya? Digelontorkan lagi di pasaran tuh Mas. Kasihan kan bakul-bakul di sini kan. Terus susah minyak curah juga langka. Minyak curah juga mulai langka ya Bu ya. Berarti ada yang minyak premium yang harganya lebih mahal itu ya Bu ya? Lebih mahal itu Mas. Pedagang dan pembeli berharap stok minyak kita kembali normal sebelum bulan puasa tiba. Kementerian Perdagangan telah berjanji menyalurkan 500 ton minyak kita yang mengendap di salah satu gudang di Jakarta dalam waktu dekat ke wilayah Jawa. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Tidak hanya minyak goreng, harga komoditas lain juga ikutan naik di sejumlah pasar di Kabupaten Boyolali. Harga cabai dan bawang naik hingga Rp10.000 per kilogram. Harga kebutuhan pokok di Pasar Sunggingan Baru Kabupaten Boyolali terus naik. Harga cabai rawit dan bawang putih naik seiring harga beras. Bahkan kenaikannya hingga Rp10.000 per kilogram. Harga cabai kini dijual Rp55.000 per kilogram. Disusul harga bawang merah sebesar Rp45.000 per kilogram. Harga bawang putih juga naik meski tidak signifikan. Kini harga jualnya mencapai Rp28.000 per kilogram. Tingginya harga kebutuhan pokok membuat pedagang kecil menjerit dalam memenuhi ekonomi keluarga. Sebetulnya ya sudah lelah memikirkan itu, tapi untuk kebutuhan anak, istri, cucu, gimana lagi? Penghasilan pas-pasan, ya kita gimana ya? Sebetulnya sudah tidak mampu. Pak, untuk menekan pengeluaran gimana caranya menyiasatinya? Kalau menekan pengeluaran gimana ya? Nanti kebutuhannya semakin banyak, tidak bisa. Jadi kita satu hari 2 juta. Ini sebanyak sekian itu sudah. Itu untuk warung nantinya Pak? Iya, warung. Untuk beras dan minyak goreng tak perlu diragukan lagi soal mahalnya harga 2 komoditas ini. Beras kini dijual Rp10.500 hingga Rp14.000 per kilogram tergantung jenisnya.
Sementara minyak goreng minyak kita selain dijual di atas harga eceran tertinggi, stoknya juga masih sulit dicari. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.